Cinta jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa yang terhilang tentunya yang pertama. Jadi kalau saudara dan saya love God with passion, gak bisa tidak. Love God with passion itu, cinta Tuhan itu akan membawa kita pada cinta jiwa-jiwa. Love people with passion. Itu yang Yesus ajarkan, gak bisa terpisah dua-duanya. Yang satu love God, yang satunya love people. Yang satunya mengasihi Tuhan, yang satunya mengasihi sesama. Seperti mengasihi dirimu sendiri. Jadi orang kalau cinta Tuhan pasti cinta jiwa-jiwa yang terhilang. Pasti maunya jiwa-jiwa yang terhilang diselamatkan. Keluarga kita yang belum kenal Yesus harus kita berjuang, kita bawa sama Yesus. Teman-teman kita yang belum mengenal Yesus, kita harus perkenalkan Yesus, perkenalkan mereka kepada Yesus. Love people with passion. Satu love, mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Tapi yang kedua, kita juga mengasihi jiwa-jiwa yang tadinya terhilang, kemudian sudah diselamatkan. Ya, jadi ketika seseorang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia buka hatinya, Roh Yesus masuk dalam hatinya. Roh Kudus masuk dalam hatinya. Kalau saudara cinta Yesus, saudara pasti cinta dengan sesama orang percaya. Sesama saudara seiman. Sesama teman pelayanan. Sesama tubuh Kristus. Orang yang sudah percaya dengan Kristus disebut gereja Tuhan. Disebut tubuh Kristus. Bait suci Roh Kudus. Kenapa? Karena ada Kristus, ada Roh Yesus Kristus di dalam hidup kita. Kalau kita tahu realita kebenaran yang satu ini, itu cukup untuk mempersatukan semua orang Kristen. Karena kalau kita melihat seseorang, seberapapun berbedanya dia, seberapapun kita nggak setujunya, dia kayak gimana pun, tapi kalau dia percaya sama Yesus dan ada Roh Kudus, ada Roh Yesus dalam hidupnya, kalau kita tahu dalam hidupnya ada Roh Kudus, itu cukup buat kita untuk mengasihi dia sebagai saudara seiman kita. Love people with passion. Orang kalau cinta Tuhan, cinta saudara seimannya, nggak benci, nggak memusuhi. Cinta sesama jemaat dengan segala kelemahan dan kekurangannya. Tapi kita tahu di dalam hatinya ada Roh Yesus yang kita cintai. Karena itu kita juga mengasihi dia. Karena kita love God, kita love people. Kalau kita cinta Tuhan, maka kita juga cinta jiwa-jiwa. Kita juga cinta gereja Tuhan. Ini yang dikatakan oleh Daud dalam hidupnya. Ya, cinta sama Tuhan. Sampai Daud berkata, satu hari di pelataran rumah Tuhan lebih berharga daripada 1000 hari di tempat yang lain. Karena cinta Tuhan. Kalau orang gak cinta Tuhan disuruh lama-lama gak betah. Saya berdoa Anda suka berlama-lama dalam hadirat Tuhan. Suka berlama-lama melayani Tuhan dengan pujian dan penyembahan saudara. Suka berlama-lama menaikkan ucapan syukur saudara. Menyenangkan hati Tuhan di dalam hidup saudara. Itu Daud. Makanya Daud 7 kali sehari aku memuji-muji Tuhan. Karena dia cinta Tuhan. Bukan cuma cinta Tuhan. Karena dia cinta Tuhan. Dia cinta rumah Tuhan. Sampai Daud berkata, aku bersuka cita ketika dikatakan orang mari kita pergi ke rumah Tuhan. Kayak orang pacaran. Saudara gak cuma suka sama pacarnya. Tapi saudara suka ke rumah pacar saudara. Benar apa tidak? Ya, kenapa? Karena cinta. Kalau kita cinta sama seseorang, kita suka semuanya tentang dia. Kalau saudara suka, saudara cinta sama Tuhan, saudara cinta sama rumah Tuhan, cinta sama gereja Tuhan, cinta beribadah kepada Tuhan. Kita bersuka cita ketika dikatakan orang mari kita pergi ke rumah Tuhan. Bahkan Daud berkata, cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Wow, itu love God-nya with passion. Dengan api yang menyala sampai dia dihanguskan dengan api cinta itu. Sampai dia relakan semuanya, korban apapun. Buat Tuhan segalanya.
Dan saya berdoa api cinta Tuhan dan cinta jiwa-jiwa yang seperti itu mulai hari ini berkobar dan menyala-nyala di dalam hati saudara. Kenapa? Karena Matius 6 ayat 33 berkata, carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Kalau orang cinta Tuhan, dia cinta kerajaannya. Dia cari dulu kerajaannya, dia prioritaskan itu, dia kerjakan yang terbaik. Cinta firman-Nya, cinta kebenarannya. Dan kalau saudara hidupnya di dalam cinta Tuhan, love God with passion. Dan karena itu saudara juga love people with passion, mengasihi sesama dengan segenap hati saudara. Saya mau ngomong begini, Matius 6 ayat 33 tadi berjanji, Yesus yang berkata, semuanya ditambahkan kepadamu. Kenapa semuanya ditambahkan? Karena orang kalau cinta Tuhan, dia akan hidup di dalam kelimpahan cintanya Tuhan buat dia. Karena Tuhan menghujani saudara dengan cintanya. Saya mau ngomong begini, kalau tubuhnya dia serahkan, darahnya dia serahkan buat kita, kita hidup di dalam cintanya, jangan heran semuanya ditambahkan. Saya berdoa kesembuhan ditambahkan. Saya berdoa pemulihan keluarga ditambahkan. Saya berdoa mujizat-mujizat ditambahkan. Keberhasilan kemenangan ditambahkan. Anda akan melihat 2020 jadi tahun kemuliaan. Dan Yesaya 60 tergenapi. Semuanya ditambahkan dalam hidup saudara. Pintu-pintu yang tertutup dibukakan. Belenggu hutang dihancurkan. Kelepasan dan kemenangan terjadi. Amin.